Rina, seorang ibu berhijab yang terjebak dalam pusaran dilema. Bayangkan, menunggak sewa kontrakan selama 3 tahun, beban yang tak terbayangkan. Saat ancaman pengusiran di depan mata, Rina dihadapkan pada sebuah penawaran, tak terucap dari Pak Haris, duda pemilik kontrakan yang dingin namun menyimpan aura kesepian. Awalnya, keputusan Rina adalah neraka, sebuah pengorbanan pahit demi anak-anaknya. Namun, seiring waktu, ada yang berubah. Di balik pertemuan rahasia mereka, di tengah sentuhan dan bisikan yang tadinya terasa jijik, Rina justru menemukan sesuatu yang tak terduga. Inilah kisah lengkapnya. Lampu neon di dapur kecil itu berkedip-kedip, seolah ikut merasakan beban yang menindih hati Rina. Jemarinya cekatan memilah beras, namun pikirannya melayang jauh. Di sudut ruangan, kedua anaknya, Rizal dan Rara, asyik dengan mainan seadanya. Tawa polos mereka bagai melodi pilu yang mengiris nurani Rina. Sudah 3 tahun, ia menghitungnya dengan setiap tetes keringat dan setiap detik yang berlalu. 3 tahun tunggakan sewa kontrakan yang kini menjerat leher keluarganya. Sejak Andi, suaminya, terkena PHK 2 tahun lalu, hidup mereka jungkir balik. Andi pria yang baik, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Ia sudah berusaha mencari nafkah dengan segala cara, dari kuli bangunan hingga ojek daring, namun hasilnya tak pernah cukup untuk menutupi semua kebutuhan, apalagi tunggakan kontrakan yang terus menggunakan. Rina sendiri, dengan hijab yang selalu menutupi auratnya, tak punya banyak pilihan. Ia hanya ibu rumah tangga, mengurus anak-anak dan sesekali menerima jahitan kecil dari tetangga. Siang itu, pintu diketuk perlahan. Jantung Rina berdebar. Ia tahu siapa itu. Pak Haris, pemilik kontrakan. Duda paruh baya itu dikenal tegas, tak banyak bicara, dan selalu menagih tepat waktu. Namun, belakangan ini, Pak Haris juga sering terlihat melamun di teras rumahnya. Pandangannya kadang mengarah ke jendela kontrakan Rina. Ada aura kesepian yang samar dari balik tatapan datarnya. Di meja ruang tamu, tergeletak 3 lembar surat peringatan terakhir. Huruf-huruf tebal itu seolah melompat, menuduh Rina sebagai penghuni yang tidak patuh. Segera lunasi tunggakan atau... Kalimat selanjutnya tak sanggup Rina baca sampai habis. Perutnya mual. Malam-malamnya diisi dengan kegelisahan. Air mata membasahi bantal, mencari jalan keluar dari situasi ini. Ia selalu percaya pada kekuatan usahanya, pada jalan yang akan terbuka. Namun, kali ini, cobaan terasa begitu berat, begitu mengimpit, hingga ia mulai bertanya-tanya. Sampai kapan ia harus bertahan dalam keputusasaan ini? Wajah Rizal dan Rara kembali terbayang. Demi mereka, ia harus mencari jalan. Tapi jalan mana? Detak jam dinding seolah berubah menjadi genderang kematian di telinga Rina. Pintu rumah kontrakan yang berderit membuka. Menguak sosok Pak Haris berdiri tegap di ambang. Sorot matanya yang dingin menyapu seisi ruangan, sebelum akhirnya menancap tajam pada Rina. "Bagaimana, Bu Rina?" Suaranya berat, memecah kesunyian yang mencekam. "Sudah 3 tahun. Saya sudah cukup bersabar." Rina merasakan tenggorokannya tercekat. Nafasnya memburu, dadanya sesak oleh beban tak kasat mata. Ia beringsut mundur sedikit. Tangannya gemetar meraih ujung jilbab yang sedikit longgar. Pak Haris." Suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Maafkan kami. Bukan maksud kami menunda. Suami saya masih sulit mendapat pekerjaan. Anak-anak juga." Kalimatnya menggantung di udara. Sebuah alasan klise yang terasa hampa di hadapan kenyataan pahit. Pak Haris melangkah masuk. Aura dominan memenuhi ruang sempit itu. Ia menatap Rina lurus-lurus, sebuah tatapan yang entah mengapa, membuat Rina merasa telanjang dan sangat rentan. "Saya mengerti kesulitan ibu," katanya. Suaranya kini sedikit melunak, namun justru itulah yang membuat Rina semakin merinding. Ada jeda panjang. Pak Haris menghela napas, seolah menimbang kata-kata. "Ada cara lain, Bu Rina, selain uang." Jantung Rina serasa berhenti berdetak. Kata-kata itu, meski tak terucap jelas, mengalirkan hawa dingin ke seluruh tubuhnya.
Ia menelan ludah. Pahit. Otaknya berputar liar. Mencoba mencerna makna tersembunyi di balik ucapan Pak Haris. Ia tahu. Ia sangat tahu. Wajahnya memucat pasi. Bibirnya bergetar. Namun tak ada suara yang keluar. Apa maksud Bapak? Tanyanya. Lebih kepada dirinya sendiri. Pak Haris hanya menatapnya dalam. Tatapannya menyiratkan pemahaman, kesepian, dan sesuatu yang gelap. Itu adalah tatapan seorang pria yang tahu persis apa yang ia tawarkan, dan apa yang ia harapkan sebagai balasan. Tak ada kata-kata lain yang keluar dari bibirnya, namun mata Rina melihatnya dengan jelas. Sebuah perjanjian tanpa suara, sebuah tawaran yang merendahkan, namun menawarkan secercah harapan di tengah badai. Malam itu, Rina terpuruk di sudut kamar. Dinding-dinding seolah menjepitnya, menyesakkan setiap hembusan napas. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi, membasahi jilbabnya. Pilihan itu adalah neraka. Kehormatan dirinya, kesucian yang selama ini ia jaga, dipertaruhkan demi atap di atas kepala anak-anaknya. Rizal dan Rara terlelap damai di pelukan masing-masing. Tak tahu badai apa yang tengah menerjang ibunya. Setiap inci tubuh Rina berteriak menolak. Namun suara hati kecil yang lain berbisik. Bagaimana dengan anak-anakmu? Apa yang akan terjadi jika kalian diusir? Otaknya memutar ulang skenario terburuk. Diusir, menggelandang, anak-anak kelaparan. Itu lebih menakutkan daripada harga diri yang harus ia gadaikan. Pikirannya kalut, tak menemukan jalan keluar lain. Keputusasaan adalah racun yang merayap, membunuh setiap serat harapan dan memaksanya pada satu pilihan yang paling ia benci. Dengan jemari kaku, Rina meraih ponselnya. Layarnya menyala, memamerkan nama Pak Haris di daftar kontak. Setiap huruf terasa seperti pisau yang menggores hatinya. Air mata tak henti mengalir. Ia menarik napas dalam, memejamkan mata, dan menekan tombol panggil. Suara dering telepon itu terdengar seperti lonceng kematian bagi sebagian dari dirinya. Pak Haris. Suaranya pecah. Nyaris tak terdengar. Saya setuju. Malam itu, Rina berjalan lunglai menuju rumah Pak Haris. Setiap langkah terasa seperti menyeret beban 1000 kilo. Udara dingin menusuk kulitnya. Namun tak sedingin rasa hancur yang menggerogoti hatinya. Lampu di rumah Pak Haris menyala remang, seolah menyembunyikan rahasia yang akan terjadi di baliknya. Ketika pintu terbuka, Pak Haris menatapnya dengan tatapan yang tak bisa Rina artikan. Ada kesepian, ada pengertian, dan ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat Rina bergidik sekaligus merasakan sensasi aneh. Pertemuan pertama itu adalah kabut bagi Rina. Ia mengingatnya sebagai rangkaian rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Tubuhnya kaku, pikirannya kosong. Namun, di tengah kehampaan itu, ada secercah kelegaan yang tak terduga. Beban tunggakan itu, beban yang selama 3 tahun menghantuinya, seolah terangkat. Rina membenci dirinya sendiri karena merasakan kelegaan itu. Waktu berlalu. Pertemuan dengan Pak Haris tak hanya sekali. Mereka menjadi rutinitas rahasia. Sebuah bayangan yang menari di balik tirai kehidupan normal Rina. Pak Haris mulai sering datang ke kontrakan Rina. Alasannya selalu sama. Memeriksa atap, memperbaiki keran, atau sekadar melihat-lihat keadaan rumah. Namun, setiap kali ia datang, mata Pak Haris akan bertemu dengan mata Rina, dan sebuah kode tak terucap akan melayang di antara mereka. Rina harus ekstra hati-hati. Suaminya, Andi, yang sibuk mencari nafkah, tak boleh tahu. Anak-anaknya yang polos, tak boleh curiga. Rina menjadi mahir menyembunyikan segalanya. Senyumnya menjadi topeng sempurna di siang hari, sementara malam hari ia bersembunyi di balik rahasianya sendiri. Awalnya, setiap pertemuan adalah siksaan batin. Rina akan menangis setelahnya, merasa kotor dan berdosa. Hijab yang selama ini menjadi simbol kesuciannya, kini terasa membelenggu, seolah mengejek kemunafikannya. Namun, perlahan, ada sesuatu yang berubah. Pak Haris, dengan pengalamannya, tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita. Sentuhannya, meski diawali oleh paksaan, mulai terasa berbeda.
Ada perhatian dalam setiap geraknya. Sebuah kelembutan yang tidak lagi Rina dapatkan dari Andi yang terlalu lelah dengan perjuangan hidup. Pak Haris akan membelai rambutnya dengan lembut, membisikkan kata-kata yang menenangkan, atau sekadar menatapnya dengan pengertian yang mendalam. Rina mulai menyadari, dengan rasa takut sekaligus penasaran, bahwa ia tidak lagi hanya menyerahkan diri karena terpaksa. Ada sensasi aneh yang mulai merayap dalam dirinya. Sebuah gairah yang tersembunyi yang kini mulai terbangun. Rasa bersalah masih ada, menggerogoti jiwanya seperti parasit. Namun, kenikmatan itu, kenikmatan yang selama ini ia anggap tabu, mulai terasa nyata. Pak Haris tahu apa yang ia lakukan, dan Rina, entah bagaimana, mulai menemukan dirinya lebih suka dengan permainan duda tua itu. Setiap sentuhan Pak Haris, setiap bisikan, mulai memicu sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini adalah bahaya. Ini adalah dosa. Namun Rina tak bisa mengelak dari kenyataan bahwa ia mulai menemukan kenyamanan, bahkan kenikmatan, di pelukan orang lain. Rina, yang dulunya adalah sosok riang, kini sering terlihat melamun. Matanya sering kosong. Pandangannya jauh menembus dinding. Suara tawa anak-anaknya yang dulu selalu menjadi penyejuk hati, kini sesekali terasa seperti belati yang mengiris. Bagaimana mungkin ia, seorang ibu, seorang istri, bisa terjebak dalam pusaran dosa yang justru mulai ia nikmati? Rasa bersalah bagaikan duri yang menusuk setiap tarikan napas. Namun di sisi lain, ada sensasi memabukkan yang sulit ia lepaskan. Setiap kali Pak Haris datang, meski dengan alasan yang sama, hati Rina akan berdebar kencang. Bukan lagi debaran ketakutan, melainkan antisipasi. Ada semacam kecanduan yang diam-diam tumbuh, sebuah ketergantungan pada sentuhan, perhatian, dan permainan yang Pak Haris berikan. Kenikmatan fisik itu menjadi pelarian dari kerasnya realita, dari tekanan hidup yang tak kunjung usai. Rina membenci dirinya karena merasa nyaman di pelukan pria lain. Namun ia tak bisa memungkiri bahwa ia juga merasa diinginkan, dihargai, dengan cara yang berbeda. Andi, suaminya, mulai merasakan perubahan itu. Rina sering terlihat lelah, sorot matanya redup, dan tawa candanya tak lagi sehangat dulu. Andi, yang terlalu sibuk berjuang mencari pekerjaan serabutan, awalnya mengira itu adalah beban pikiran biasa. "Kamu capek, Dek? Jangan terlalu dipikirkan soal kontrakan," ucap Andi suatu kali, membelai rambut Rina lembut. Sebuah sentuhan yang kini terasa hambar, bahkan menyakitkan bagi Rina, karena ia tahu betapa besar rahasia yang ia sembunyikan dari pria yang tulus mencintainya itu. Namun, kecurigaan Andi perlahan mulai tumbuh. Pak Haris, yang dulunya jarang sekali muncul, kini hampir setiap hari ada di sekitar kontrakan mereka. Terkadang, Andi melihat Pak Haris tersenyum simpul pada Rina ketika mereka berpapasan, sebuah senyum yang terasa ganjil. Andi mencoba mengenyahkan pikiran buruk itu. Tidak mungkin. Rina adalah istrinya, ibu dari anak-anaknya, seorang wanita yang selalu menjaga kehormatan. Tapi keraguan, seperti benih liar, mulai tumbuh subur di benaknya. Di sisi lain, Pak Haris juga menunjukkan sisi kepuasannya. Ia tampak lebih hidup. Ada senyum tipis yang sering tersungging di bibirnya. Ia sering membawa buah tangan kecil untuk anak-anak Rina, atau sesekali memberikan uang, saku, pada Rina dengan dalih untuk kebutuhan kontrakan. Gerakan-gerakan kecil itu, perhatian tak terduga itu, semakin mengikat Rina dalam jaringannya. Rina merasa terjerat, seperti kupu-kupu yang sayapnya sudah terlalu lekat dengan madu terlarang. Ia tahu ini salah, ia ingin berhenti, namun setiap kali ia mencoba menarik diri, bayangan pengusiran dan penderitaan anak-anaknya kembali menghantuinya, mendorongnya kembali ke pelukan dosa yang justru mulai terasa begitu manis. Waktu terus merayap, membawa Rina semakin jauh ke dalam labirin rahasia yang ia ciptakan sendiri. Setiap hari adalah pertarungan. Pertarungan antara rasa bersalah yang menggerogoti, bayangan kehormatan yang telah ternoda, dan kenikmatan terlarang yang kini menjadi candu. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa semua ini adalah bom waktu. Cepat atau lambat, rahasia ini akan meledak, menghancurkan segalanya. Suatu sore,
Saat Andi pulang lebih cepat dari biasanya, ia mendapati pintu kontrakan sedikit terbuka. Dari dalam, ia samar-samar mendengar suara Rina yang agak tertahan, disusul tawa renyah Pak Haris. Jantung Andi mencelos. Ini bukan tawa yang ia kenali. Senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh kerutan kening yang dalam. Ia melangkah mendekat, matanya menyipit, mencoba menangkap detail di balik pintu yang sedikit terbuka itu. Sebuah pikiran mengerikan melintas di benaknya. Namun ia segera menepisnya, menolak untuk percaya. Tidak mungkin, gumamnya. Bibirnya bergetar. Rina sendiri, di tengah permainan itu, seringkali terkejut oleh geliat hatinya sendiri. Rasa jijik pada diri sendiri masih ada. Namun ia tak bisa menampik bahwa ada momen-momen ketika ia melupakan segalanya, menyerah pada sensasi yang diberikan Pak Haris. Duda tua itu, dengan caranya sendiri, telah mengisi kekosongan yang tidak ia sadari selama ini. Sentuhannya, bisikannya, memberinya rasa menjadi wanita yang utuh, yang diinginkan, yang selama ini luput dari kehidupannya yang sibuk sebagai ibu dan istri yang berjuang. Pernah suatu pagi, Rina menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita berhijab yang menatap balik itu tampak lelah. Matanya menyimpan rahasia yang berat. Air matanya menetes perlahan, membentuk aliran di pipinya. Sampai kapan ini akan berakhir? Bisiknya pada pantulan dirinya sendiri. Ia tahu ia harus mengakhiri ini. Ia harus kembali pada jalan yang benar. Tapi bayangan Rizal dan Rara, serta ancaman pengusiran, selalu berhasil menariknya kembali ke jurang ini. Dan yang paling mengerikan, ia mulai menyadari betapa sulitnya melepaskan kenikmatan yang telah merasuki jiwanya. Cerita Rina adalah sebuah lingkaran setan, antara kebutuhan, pengorbanan, dosa, dan kenikmatan. Ia terperangkap, antara menjaga kelangsungan hidup keluarganya dan menjaga kehormatan dirinya. Apakah ia akan menemukan kekuatan untuk melepaskan diri dari belenggu ini? Ataukah ia akan semakin tenggelam dalam lautan dosa yang mulai terasa seperti zona nyaman? Jawabannya masih menggantung di udara, seperti bayangan yang tak kasat mata, menunggu waktu untuk terungkap atau terkubur selamanya.